Petunjuk pelaksanaan konstruksi PISEO 2020. Pada video ini akan dibahas beberapa materi mengenai pelaksanaan konstruksi pada kegiatan PISEO. Yang pertama, petunjuk umum konstruksi. Kedua, petunjuk konstruksi jalan. Ketiga, petunjuk konstruksi jembatan. Keempat, petunjuk konstruksi saluran drainase, irigasi, dan air minum. Kelima, petunjuk konstruksi bangunan pendukung perekonomian. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai petunjuk umum konstruksi. Dalam materi ini akan dibahas mengenai bahan beton, beton bertulang, dan sambungan pada baja. Persyaratan umum beton. Proporsi campuran beton harus menghasilkan beton yang memenuhi persyaratan. Kawetan beton didasari dengan campuran beton yang sesuai. Kuat tekan beton maksimal ditentukan dari campuran bahan dan tahapan yang sesuai. Secara ekonomis, beton yang dibuat menggunakan proporsi yang sesuai dari semen, agregat, air, dan tanpa menggunakan bahan tambahan. Persyaratan teknis beton. Yang pertama, dalam pemilihan proporsi campuran beton, direncanakan melalui perhitungan sifat-sifat bahan dan telah dibuktikan kekuatannya. Kedua, bahan-bahan yang digunakan telah memenuhi persyaratan, khususnya pada SNI. Yang ketiga, perawatan pada beton bertujuan untuk mendapatkan mutu beton yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan menjaga beton tetap lembab selama minimal 3 hari. Persyaratan umum beton bertulang. Beton bertulang dibagi menjadi 2, yaitu beton dengan baja tulangan polos atau BJTP dan beton dengan baja tulangan sirip atau BJTS. Persyaratan teknis beton bertulang. Yang pertama, pada baja tulangan tidak boleh ada kecacatan. Yang kedua, baja tulangan beton harus memiliki sirip yang teratur. Yang ketiga, sirip melintang tidak boleh membentuk sudut kurang dari 45 derajat. Fungsi sambungan baja. Sambungan baja ditujukan untuk menggabungkan beberapa batang baja, mendapatkan ukuran yang sesuai kebutuhan, memudahkan dalam penyetelan, memudahkan penggantian bila mengalami kerusakan, dan memberikan kemungkinan adanya bagian yang dapat bergerak. Jenis sambungan baja merupakan berbagai cara untuk menyatukan baja. Di antaranya dapat dilakukan dengan sambungan lewatan, menggunakan paku keling atau rivet pada 2 atau lebih plat baja, las menggunakan pemanasan baja sehingga mencapai suhu leleh, baut untuk sambungan baja yang bersifat sementara. Materi kedua akan dibahas mengenai petunjuk konstruksi jalan. Pada materi ini akan dibahas mengenai standar umum perencanaan jalan, standar teknis perencanaan, dan jenis konstruksi jalan. Pada standar umum perencanaan jalan, harus direncanakan LHR atau lalu lintas harian rata-rata. Ini dilakukan dengan menghitung volume kendaraan di kedua arah pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah RAI atau Rural Access Index. Merupakan metode pengukuran prioritas aksesibilitas masyarakat perdesaan, diukur dengan waktu tempuh dari jalan yang dilalui. Standar teknis perencanaan jalan. Dalam membangun jalan, harus dilakukan pemadatan pada dasar konstruksi jalan dengan melakukan penggilasan, memukul, atau mengolah. Trase dilakukan dengan memproyeksikan sumbu jalan pada bidang horizontal. Geometri perencanaan jalan terdiri dari dimensi kendaraan rencana, kecepatan, lebar jalan, dan lengkung jalan. Superelevasi merupakan kemiringan permukaan pada lengkung horizontal.
Selanjutnya, jenis konstruksi jalan perdesaan. Pembangunan jalan. Tujuan dari pembangunan jalan yaitu untuk mendapatkan jalan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar perencanaan. Terdapat berbagai konstruksi jalan di perdesaan. Kali ini akan dibahas dua konstruksi jalan yang biasa terdapat di perdesaan, yaitu jalan beton dan jalan lapen. Mari kita simak penjelasannya dari Dirjen Bina Konstruksi. Langkah mudah membuat konstruksi jalan rabat beton. Beton umumnya dipakai pada wilayah dengan struktur tanah yang labil, seperti mudah pecah, lembek, menurun atau menanjak, dan juga dataran di atas singkapan batu. Jalan beton adalah perkerasan kaku atau rigid pavement yang tersusun dari bahan semen, pasir, dan kerikil atau koral atau batu pecah. Untuk menghasilkan standar beton berkualitas, dibutuhkan rasio perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Lalu, apa saja syarat untuk membuat beton? Mari kita simak. Pertama, pastikan pasir yang kita pakai sudah bersih dan terbebas dari bahan lain seperti tanah lempung, sampah, maupun kotoran. Kedua, periksa kembali apakah kerikil yang kita gunakan sudah cukup keras dengan bidang pecah minimal 3 bidang. Ketiga, konstruksi juga harus memiliki ketebalan minimal setinggi 15 cm dari permukaan dasar tanah. Keempat, fas atau biasa disebut faktor air semen. Saat proses percampuran, pastikan air yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau cukup kental hasilnya. Lalu, berikutnya, mari simak pelaksanaannya berdasarkan jenis struktur tanahnya. Pada struktur tanah labil, mulailah dengan membentuk tanah menyerupai punggung sapi. Hamparkan pasir beton dengan tebal 5 cm, kemudian dipadatkan. Untuk membatasi ketebalan, sediakanlah papan cetakan. Pertama, siapkan bahan. Hamparkan pasir yang ditempatkan pada tempat adukan sesuai takaran. Membentuk kawah pada bagian tengah tumpukan pasir untuk menempatkan semen. Selanjutnya, aduk pasir dan semen dalam keadaan kering dan merata. Serok 3 kali ke kanan dan 3 kali ke kiri. Buat cekungan lagi untuk menampung air agar air tidak meluber kemana-mana. Selanjutnya, tambahkan air sebanyak 2/3 bagian semen. Aduk ke kiri dan ke kanan 3 kali. Pastikan hingga merata dan plastis. Buat cekungan kembali untuk memasukkan kerikil. Selanjutnya, tambahkan kerikil, kemudian diaduk secara merata sampai menjadi plastis atau kental. Langkah pembuatan beton dengan molen. Pertama, periksa molen dalam keadaan bersih, lalu lembabkan permukaan dalam molen secukupnya. Kedua, masukkan kebutuhan air sepertiga bagian dulu ke dalam molen. Ketiga, masukkan bahan dengan urutan kerikil, semen, dan pasir. Tambahkan sisa air hingga terlihat adukan cukup kental. Lalu aduk hingga rata. Keempat, taruh ke dalam bak penampung maksimal 3 menit. Kalau terlalu lama, maka campuran justru rusak. Kelima, tuang adukan beton ke permukaan jalan, lalu padatkan dengan penggetar atau ditusuk-tusuk dengan kayu. Keenam, setiap 1 panjang meter, buatlah cekungan dengan lebar 1 cm dengan kedalaman 2 cm. Ketujuh, gunakan sapu lidi ke arah menyamping untuk membentuk tekstur kasar. Kedelapan, lakukan penyiraman beton dengan air. Langkah mudah membuat lapis penetrasi makadam atau lapen. Pemberian lapis permukaan dianggap penting bila curah hujan tinggi, kendaraan yang lewat makin banyak, dan jalan melewati daerah yang naik turun dan terdapat alur-alur akibat aliran air. Langkah membuat lapen atau lapis penetrasi makadam. Pertama, bentuk segi 4 dan gali pada lokasi jalan yang amblas atau berlubang dengan cangkul. Kedua, isi galian dengan kerikil dan padatkan dengan timbris. Ketiga, gunakan bahan jalan untuk membentuk punggung sapi pada permukaan lahan dengan alat pengukur kemiringan. Keempat, padatkan permukaan lahan ini sebaik-baiknya. Kelima, permukaan yang kotor menyebabkan lapen tidak dapat menempel dengan kuat, sehingga perlu dibersihkan dengan sapu pada area yang bersampah.
Keenam, siapkan material batu pokok, batu pengunci, serta batu penutup di sepanjang tepi jalan yang akan diberi lapen. Ketujuh, sebarkan batu pokok sampai rata di permukaan jalan setebal 7,5 cm menggunakan pengki atau skop dan padatkan dengan timbris. Panaskan atau bakar aspal pada drum dengan membukanya pada bagian badan atau tutup. Gunakan kaleng biskuit yang telah dilubangi untuk menyemprot atau menyiram 3,7 liter per meter persegi aspal ke permukaan yang akan dilapisi. Untuk periksa jumlah aspal yang keluar melalui lubang, tuang dan ratakan cairan aspal ke kertas ukuran buku tulis A4. Timbang kertas beserta aspal di atasnya. Bila berat telah 0,2 kg, maka ukuran lubang kaleng sudah pas. Bila kurang, maka perbesar lubang dengan paku. Bila sudah pas, semprotkan aspal. Sebarkan batu pengunci dengan ketebalan 2 cm, lalu dipadatkan dengan sebaik-baiknya. Semprotkan aspal sebanyak 1,5 liter per meter persegi atau seberat 0,1 kg. Sebarkan batu penutup setebal 1 cm, lalu dipadatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah bukan? Sekarang Anda bisa mengaplikasikannya pada setiap pekerjaan konstruksi infrastruktur jalan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Untuk selanjutnya, mari kita beranjak ke materi berikut mengenai petunjuk konstruksi jembatan. Pembangunan jembatan. Jembatan sendiri merupakan bangunan pelengkap yang berfungsi melewatkan lalu lintas yang terputus oleh berbagai macam hambatan. Dalam membangun jembatan dibutuhkan perencanaan yang matang, diantaranya dalam pemilihan lokasi. Lokasi jembatan yang buruk adalah jembatan yang tidak tegak lurus dengan arus sungai. Maka dari itu, lokasi jembatan baiknya dibangun tegak lurus dengan arus sungai. Selain itu, pemilihan lokasi juga mencakup biaya pembangunan yang lebih ekonomis, mudah dalam melakukan perawatan jembatan, bukan berada pada daerah yang rawan longsor, berada pada tanah yang mampu menampung beban jembatan, akses material yang dapat dijangkau, mempertimbangkan tinggi banjir maksimal, dan kecepatan atau arah angin. Tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan, dilakukan survei lapangan meliputi rencana posisi jembatan, kondisi sungai yang dilewati, data tinggi air banjir, pengukuran lebar sungai, dan harga material setempat. Selain itu, juga dilakukan perhitungan pada daya dukung tanah. Daya dukung tanah atau DDT perlu dilakukan untuk merencanakan dimensi dan jenis pondasi yang akan digunakan dalam pembangunan jembatan. DDT dapat dilakukan dengan boring atau standard penetration test, sondir atau cone penetration test, dan fan shear test. Jenis konstruksi jembatan perdesaan. Yang pertama, ada jembatan kayu. Perencanaan jembatan kayu dapat dilakukan dengan bentang kurang dari 6 meter. Spesifikasi dari jembatan kayu adalah menggunakan minimal kayu kelas 2, sambungan pada kayu menggunakan baut dan paku, lantai yang digunakan adalah kayu berukuran 6 x 20 cm. Yang kedua, ada jembatan beton. Syarat-syarat dalam pembangunan jembatan beton diantaranya ukuran bentang dibatasi yaitu maksimal 6 meter. Pembangunan jembatan beton harus berada pada tanah yang stabil dan sudah melalui pengujian tanah sebelumnya. Berikut adalah bagian-bagian dari jembatan beton. Jembatan beton terdiri dari abutmen, korbel atau dudukan gelagar, balok atau gelagar jembatan, oprit,
plat beton atau lantai jembatan, sayap jembatan, pagar dinding, dan juga railing. Yang ketiga adalah jembatan komposit. Jembatan komposit adalah jembatan dengan gabungan dari material yang berbeda jenis. Beberapa keunggulan jembatan komposit antara lain mengurangi beban mati pada jembatan, kekakuan pada lantai yang lebih besar, dapat mencapai bentang yang lebih panjang, kemampuan menerima beban yang lebih baik. Yang keempat adalah jembatan gantung. Konstruksi jembatan gantung lebih cocok untuk bentang yang panjang dan dasar sungai yang dalam. Jembatan gantung terdiri dari menara atau pilon, kabel penggantung, pondasi, lantai atau dek, kabel utama, dan angkur. Yang kelima adalah jembatan pelimpas. Keunggulan jembatan ini adalah mampu menampung beban yang lebih berat. Berat yang dapat ditampung jembatan pelimpas mencapai 5 ton. Beberapa persyaratan dalam pembangunan jembatan pelimpas yaitu menentukan as jembatan dengan menggunakan patok, tinggi jembatan rencana dilakukan dengan menggunakan tanda pada patok, kemiringan jembatan ke arah hilir sebesar 3%. Materi yang keempat yaitu petunjuk konstruksi saluran drainase, irigasi, dan air minum. Pada materi ini, akan dibahas lebih detail mengenai infrastruktur air minum, saluran drainase, dan saluran irigasi. Pada perencanaan infrastruktur air minum, perlu dilakukan pengumpulan data sekunder seperti data topografi, data hidrologi, dan lain-lain. Setelah itu, dilakukan survei kondisi lapangan untuk mengetahui kemiringan untuk saluran perpipaan dan juga kondisi sumber air. Selanjutnya adalah persiapan peralatan yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur air minum. Jenis-jenis konstruksi pada infrastruktur air minum di perdesaan dapat berupa pompa tangan dangkal, sumur gali, bak penampung air hujan, dan penangkap mata air. Saluran drainase. Saluran drainase adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengalirkan air hujan dan limpasan ke permukaan. Perencanaan drainase di perdesaan dilakukan dengan memperhatikan rencana pengelolaan SDA, konservasi air, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem drainase juga harus berwawasan lingkungan, serta bangunan pelengkap memiliki kapasitas minimal 10% lebih tinggi dari kapasitas rencana. Kriteria teknis perencanaan saluran drainase diantaranya memperhitungkan debit banjir rencana, hujan rencana, dimensi dan pola jaringan drainase, kemiringan saluran, dan konstruksi saluran. Perencanaan saluran irigasi dimulai dari melihat peta ikhtisar. Peta ini dapat memperlihatkan keseluruhan jaringan irigasi, di antaranya petak primer yang memperlihatkan beberapa petak sekunder yang memperlihatkan beberapa petak tersier, dan petak tersier yang memperlihatkan kebutuhan air irigasi tiap petak petani. Kriteria teknis pembangunan saluran irigasi terdiri dari tahapan persiapan dengan melakukan pemeriksaan topografi, penentuan lokasi saluran, dan pengecekan data geologi teknik. Pemeriksaan terhadap hidrometeorologi yang dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu analisis hidrologi, evapotranspirasi, dan perencanaan debit andalan. Yang terakhir,
adalah perencanaan saluran yang terdiri dari kebutuhan air irigasi, kapasitas saluran, elevasi muka air, karakteristik saluran, dan kelebihan air irigasi. Jenis-jenis saluran irigasi tersier terdiri dari saluran irigasi, pintu air, box pembagi, dan ambang. Selanjutnya adalah materi mengenai petunjuk konstruksi bangunan pendukung perekonomian. Standar umum perencanaan. Bangunan gedung mempunyai peranan penting dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Persyaratan teknis bangunan sederhana. Yang pertama, bangunan gedung harus tahan gempa sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, bahan bangunan yang digunakan harus berkualitas baik. Yang ketiga, struktur utama bangunan terdiri dari pondasi, kolom, balok keliling dan balok slof, serta struktur atap. Keempat, seluruh elemen harus menjadi satu kesatuan. Yang kelima, bangunan yang dibuat harus ramah disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada perencanaan bangunan pasar, pintu masuk pasar tidak boleh terdapat di jalan utama. Bangunan pasar juga harus ramah disabilitas, terdapat toilet umum, tempat parkir, dan juga akses pembuangan sampah pasar. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan apa saja pelaksanaan konstruksi pada kegiatan Piseu? Sekian dulu materi-materi pada video ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat mendownload file buku saku Piseu pada tautan berikut. Follow juga akun Instagram Piseu untuk mengetahui informasi mengenai infrastruktur Piseu. Terima kasih sudah menonton, dan dukung terus pembangunan infrastruktur Indonesia.